Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita akan lanjut pada hadis ke-13. Hadis ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tufail, dari Abu Tufail radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu At-Tufail, Ra'aitu, melihat siapa saya an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku yuksimu, membagi siapa Nabi lahman ing daging, bil Ji'rana, lawan Ji'rana, di daerah Ji'rana. Id aqbalat, kemudian menghadap siapa imro'atun, seorang perempuan, hatta danat, sehingga dekat siapa imro'ah, ilan Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasato, moko beber. Beber bahasa Indonesianya apa? Membeber. Membentangkan siapa Nabi laha, bagi imro'ah, ridaahu, ing sorban atau selendangnya Nabi. Fajalasat, maka duduk siapa imro'ah alaihi, ing atase rida, selendang Nabi. Fakultu, maka berkata siapa saya, man utawi siapa, hiya utawi man iku sopo, hiya utawi imro'ah, siapa itu? Faqalu, maka para sahabat yang di sekitarnya Nabi menjawab, hadihi utawi iki iku ummuhu, ibu Nabi, allati ardo'at, yang menyusui siapa imro'ahu ing Nabi. Rawahu Abu Dawud. Wahia lan utawi imro'ah iku Halimatus Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah, murdi'atun Nabi, ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiya utawi Halimah As-Sa'diyah iku bintu Abi Du'aib, anak perempuannya Abu Du'aib. Wasmuhu, lan utawi namanya Abu Du'aib iku Abdullah bin Harith, Abdullah bin Harith bin Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Ya. Jadi dari Abu Tufail menceritakan bahwa beliau melihat suatu ketika Nabi berada di daerah Ji'rana, Nabi tengah membagikan daging. Kemudian tiba-tiba datang, ada seorang perempuan datang dan mendekati Nabi. Kemudian Nabi monggo mempersilahkan dan membentangkan serbannya Nabi untuk mempersilahkan beliau duduk, si perempuan itu duduk. Sampai para sahabat tanya, itu siapa sih kok sampai Nabi seperti itu? Dan ternyata yang datang itu adalah Halimah Sa'diyah, yaitu ibu susuan Nabi. Yang pertama perlu kita ingat bahwa fabasaqalaha ridaahu, adat kemudian beber, membentangkan surban atau apa, mempersilahkan seorang, itu adalah salah satu tradisi orang Arab untuk memuliakan tamunya, untuk menghormati tamu. Jadi ketika ada tamu kok sampai surbannya dewe dan dibeber, monggo silakan. Itu salah satu adat budaya sana menghormati tamu. Jadi istilahnya ini loh, sampai orang-orang tanya, Nabi sampai membeber surbannya sendiri dan mempersilahkan perempuan itu untuk duduk, yang ternyata itu adalah Halimah As-Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi pernah menyusu kepada, tidak hanya Halimah As-Sa'diyah ya, salah satu ibu susuan Nabi adalah Halimah As-Sa'diyah. Dan Nabi menghormati beliau, Halimah As-Sa'diyah, sama dengan menghormati, Nabi mengajarkan menghormati ibu susuan itu juga sama dengan menghormati ibu kandung. Jangan mentang-mentang itu cuma ibu susuan kemudian penghormatannya kurang, tidak. Nabi mengajarkan dia sama terhadap perempuan, terhadap apalagi perempuan yang sudah menyusui kita, gitu ya, menyusui kita, maka Nabi mengajarkan untuk monggo dihormati lebih, karena menyusui itu kan sekali lagi ya penuh dengan hiruk pikuk. Dalam menyusui itu hiruk pikuk macam-macam yang dialami seorang perempuan. Makanya Nabi mengajarkan monggo seorang ibu, seorang perempuan yang menyusui kita itu dihormati dengan sebaik-baiknya,
gitu ya. Dan dalam kesempatan ini juga Uma akan pesan bagi santri-santri Ma'had yang perempuan, Uma pesan kalau punya anak disusuin ya. Disusuin eksklusif 6 bulan pertama, jangan dicampur apa-apa gitu ya. Mbok kamu kaya raya bisa beli susu kaleng yang harganya 1 gini 2 miliar misalnya, itu jangan tergiur sama itu. Diapusi sama iklan ini mengandung vitamin A, B, C, D, E, F, G, H ini sampai Z. Mbok sakarepe susu kaleng itu mengandung apa? Masih tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan ASI. Ya jelas ya berbeda karena ASI yang menciptakan adalah Allah langsung, sedangkan susu kaleng masih diolah macam-macam. Jadi sangat jauh. Jadi Uma pesan bagi santri putra, monggo ketika nanti sudah punya anak, istrinya disuruh menyusui. Jangan kok nyusui sedikit kangen-kangen kayak nombayai. Misalnya kasihkan neneknya aja deh, ayo deh kita jalan-jalan lagi aja, udah nggak usah nyusoni, jangan kayak gitu ya untuk mas-masnya. Jadi nanti mas-masnya kalau punya anak, istrinya didukung sepenuhnya dalam rangka menyusui. Karena juga kalau kita ingat ya ayat Al-Quran tentang penyusuan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini al-ayat. Di situ sangat jelas Allah menjelaskan bahwa perempuan dianjurkan untuk menyusui sampai genap 2 tahun bagi yang mampu. Jadi memang sudah ada petunjuk di situ 2 tahun. Dan ayat itu kita perlu ingat juga bahwa di situ kewajiban bagi yang tanggungannya seorang yang menyusui. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi yang ketanggungan orang menyusui, kasih rizki, kasih baju yang baik, kasih rizki yang baik. Itu maksudnya apa? Penuhono gizine bojomu sing lagi nyusoni. Nah ini ya, ini juga yang perlu kita ingat. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jelas Al-Qur'an berkata seperti itu. Jadi para bapak-bapak nanti yang punya istri atau para ayah yang punya anak itu tolong diperhatikan gizi istrinya yang tengah menyusui. Itu Al-Quran sebut ya, sedetailnya itu ya, sebegitu detail Al-Quran menyebut gitu. Dan ini sering kita lupakan. Bapak-bapak seringnya terkadang, saya tidak ya, terkadang lupa. Bahkan ibu-ibunya juga kadang lupa kalau tengah menyusui harus gizinya yang baik, harus makan yang itu. Kadang juga karena mungkin saya akui saya sendiri terkadang mungkin karena itu ya, sekali lagi karena memang budaya yang sudah kadung mengkristal pada diri kita. Lalu sudah di emak-emak nanti jenengan insya Allah ngalami. Ketika misalnya makan ada lauk, seorang ibu mesti nalurinya sementing bojo mbek anakku sih sendikei. Aku wis gak apa-apa kareng-kareng mbek tempe mbek sambel kareng-kareng wis gak apa-apa. Itu naluri, saya pun mengalami itu. Jadi ketika makan kok misalnya ada lauknya cuman nggak cukup, ada sedikit mesti buat anak-anak sama suami dulu yang kita dahulukan. Nah, padahal Al-Quran mengajarkan ketika kita perempuan sedang menyusui, itu kita juga berhak untuk rizki, untuk gizi yang baik. Karena kita nanti menyusui anak kita yang akhirnya lari pada anak kita. Jadi kadang, saya pun kadang kadang makan, ya udah ini. Nanti yang bilang, sampean mungkin gak apa-apa. Kadang kita sendiri pun terlupa ya. Saya tidak menghukumi para bapak-bapak, ibu-ibunya pun kadang seperti itu. Karena saya merasa kadang saya pun lupa. Makan mikirnya, alas gak apa-apa, gak kakek lauk gitu. Ada lauk pun, ya gak apa-apa lah untuk suami, untuk anak-anak, saya gak apa-apa lah gitu. Nah ini monggo, ini perlunya kemudian para suami, para lelaki itu tahu ini. Karena kalau sudah paham ini bahwa Al-Quran juga mengajarkan itu, maka para suami akan mengajarkan, ayo sampean tengah nyusoni, makan ini. Ayo tengah lagi nyusoni, minum susu. Itu akhirnya suami ingat itu. Kalau enggak, kadang terlupakan. Karena perempuan pun terkadang lupa ini. Terkadang lupa bahwa seorang perempuan yang menyusui butuh gizi yang banyak dan lain sebagainya. Yang saya kalau sekarang misalnya sampai sekarang suami itu setiap saya menyusui mesti langganan susu segar. Sampai kadang saya dengar sampai kadang diombe. Maksudnya sudahlah nggak usah nanti aja. Tapi udahlah ingat nyusui. Kadang saya sendiri juga lupa. Itu yang perlu kita ingat bahwa seorang perempuan yang menyusui itu butuh gizi yang banyak dan Quran mengajarkan itu. Jadi monggo nanti para santri kalau udah jadi ibu ingat. Jadi jangan hanya ingat orang lain. Soalnya kadang perempuan seperti itu ya, yang dipikirkan seperti anakku bojoku, tidak lupa terhadap keperluan diri sendiri.
Yang jadi suami ya ingat kalau istrinya lagi menyusui itu butuh rizki, butuh gizi yang cukup, butuh istirahat yang cukup. Ini juga kita perlu perhatikan. Tidak perlu capek-capek nemen kalau menyusui, itu juga harus kita ingat. Ini hal-hal kecil-kecil seperti ini yang perlu kita ingat tentang perempuan ya. Sekali makanya sampai kemudian kita harus dimanapun, tapi kalau di Indonesia alhamdulillah ya sudah ada peraturannya, sudah ada undang-undangnya bahwa setiap instansi di setiap tempat kerja harus ada ruang menyusui. Karena ini saya pikir sangat perlu, karena dengan adanya ruang menyusui itu lebih bisa memberi kesempatan terhadap perempuan, terhadap seorang ibu untuk lebih bebas untuk menyusui anaknya. Dan semoga di kampus kita, di ma'had kita pada nantinya juga akan tersedia ruang-ruang menyusui bagi para perempuan, baik untuk para dosen ataupun untuk para mahasiswa yang sedang menyusui. Dan bagi santri putra juga jangan lupa ketika sudah menikah, punya istri atau kepada kakaknya, sepupunya, adiknya yang habis melahirkan, tolong juga untuk saling mengingatkan bahwa monggo anaknya disusuin sampai 2 tahun, makan gizi yang baik biar ASI yang dihasilkan juga berkualitas. Jadi untuk penyusuannya, bahwa teori kedokteran yang mengatakan menyusui anak adalah eksklusif 6 bulan pertama dan dilanjut sampai 2 tahun itu juga ada dalam Al-Quran. Jadi maksud Umar di sini, ketika jenengan menyusui anak jenengan, itu jenengan menunjukkan bahwa jenengan umat Islam yang baik itu adalah sesuai dengan tuntutan Al-Quran, tuntutan agama Islam. Tidak hanya kata dokter, maksudnya seperti itu. Kata dokter bagus, apalagi kan dokter ini sudah ngomong gini karena dalam Al-Quran sudah dikatakan kayak gitu. Jadi Al-Quran sudah secara khusus menjelaskan tentang menyusui walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Juga di ayat tentang menyusui itu bahwa menyusui itu bagi yang mampu genapkanlah 2 tahun. Kemudian wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Kemudian juga diajarkan dalam ayat itu ketika mau nyapeh anak, mau melepas anak dari ASI itu juga harus bermusyawarah dengan suami. La tudur walidatu bi waladiha wa tasyawurun fala junaha 'alaihima, di ayat itu. Jadi Al-Qur'an juga mengajarkan ketika kamu kemudian memutuskan untuk nyapeh anak, musyawarahlah dengan pasanganmu. Jadi Quran itu sudah sangat gamblang ya, mengajarkan apa-apa musyawarah. Sampai katanya apa ya musyawarah, bojo tidak bisa sepihak. Karena terkadang suami istri dalam nyape ada yang satu yang suaminya yang minta, sudah nggak usah nyusoni. Nanti badanmu jelek misalnya. Nanti waktumu berkurang untuk ngeladenin saya. Yang biasanya pagi selalu ada kopi di meja saya gara-gara nyusoni anaknya, kopi dari gak gawin aku. Itu banyak suami yang seperti itu. Sudah nggak usah nyusoni, apa kopiku jadi nggak ada. Biasanya malam kamu bikinkan aku nasi goreng, saya malah ditinggal ngurus soalnya nyusoni anaknya misalnya. Ada yang suami yang seperti itu, gitu ya. Ada yang istri yang memang tidak mau. Aduh repot. Nanti saya mau kalau mau belanja juga repot dan lain sebagainya. Ketika kemudian mau menyapeh anak, melepas anak dari ASI, Al-Quran mengajarkan musyawarahkan. Di sini bisa kita tarik kefahaman juga ya bahwa jadi biar enak ketika misalnya itu keinginan suami tapi istri tidak setuju, kan bisa diomongkan. Misalnya ya kan bisa mas bikin kopi sendiri kalau saya lagi nyusoni anak saya misalnya. Atau ketika si istri yang menginginkan rempong suami bisa yang kemudian memberi semangat, alah deh tidak apa-apa nanti saya bantu. Misalnya kemudian istri yang kemudian putus asa, aduh capek nyusoni itu capek, menyusui itu capek, saya nggak bisa bebas, saya nggak bisa dandan cantik, saya nggak bisa gini-gini gara-gara nyusoni. Sudah saya nggak mau nyusoni anak saya misalnya, maka gantian tugas suami yang ngasih semangat. Jangan gitu eman-eman loh dek, kasihan anak kita loh dek. Suami yang ngasih semangat. Ayo sudah nyusoni nggak apa-apa kok saya bantu nanti. Sampean nggak usah masak, sampean nyusoni anak sampean, biar saya yang masak misalnya. Sampean nggak usah ngurusin rumah wes,
biar nanti saya cari asisten untuk ngurusin rumah, misalnya seperti itu. Jadi ketika seorang istri yang kendor, suami yang mengingatkan. Sebaliknya ketika suami yang udah nggak usah, apa saya jadi nggak dilatih, saya gini, rumah jadi berantakan, rumah jadi gini misalnya, sama jadi embret-embret misalnya, sama jadi gak ayu maneh misalnya, ganti istri yang punya semangat. Alah sebentar aja kok, kan itu juga anak kita, anak sama juga mas, gitu. Jadi saling memberi semangat. Itu ya Al-Quran mengajarkan dalam hal penyusuan, di samping menyusui dari 2 tahun, gizi yang baik, dan ketika mau nyapin musyawarah dulu mana yang terbaik, dan hasil musyawarah dari suami dan istri itulah yang akan diambil untuk memutuskan apakah akan terus menyusui ataupun tidak. Dan sekali lagi Uma pesen, nanti kalau punya anak disusui 6 bulan pertama eksklusif, jangan mau kalau mbahnya nyuruh dulang sama pisang, jangan mau. Misalnya anaknya rewel, do itu masih belum kenyang, dulangan sama pisang, jangan mau. 6 bulan pertama ASI eksklusif, itu pesan Uma ya. Bagi santri putra jangan lupa juga ya, istrinya dipesenin kayak gitu. 6 bulan pertama ASI eksklusif, setelah itu boleh makan yang lain tapi tetap dengan ASI sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun baru disabit. Oke ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.